Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang di dalam rak buku saya yang sederhana ini ada beberapa kitab-kitab mutun yang sangat berguna ana rasa untuk dibahas sedikit demi sedikit ya. Ada Al-Bidayat fi Talabil Ilmi karya Syekh Wahid. Kemudian ada kumpulan kitab-kitab Rawail Mutun sekitar ada 6 jilid ya. Dan ada Mutun Talabil Ilmi dan lain-lain. Tentunya hal ini apabila kita bahas di kajian pekanan di masjid atau di mushola tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga saya berinisiatif untuk membahasnya di channel yang sederhana ini, tentunya dengan durasi yang tidak cukup panjang, begitu pula dengan pembahasan yang lebih cepat ya, tidak harus menunggu satu pekan, sesempatnya saya biidznillah ta'ala. Dalam hal ini yang akan kita bahas saat ini adalah Rawail Mutun, ini Al-Majmu'ah Tsaniyah, jilid kedua dari Mutun Usulut Tafsir wa Tajwid wal Qiraat insyaallah taala. Sebelum kita masuk pada teks-teks atau redaksi-redaksi matan yang akan kita pelajari di 3 tema tersebut, kita akan belajar apa itu matan ya. Yang jamaknya adalah atau pluralnya adalah mutun. Matan secara bahasa dengan memfathahkan huruf mim dan wasukunul musanna al-fauqiyah dengan mensukunkan titik 2 yang di atas itu ta. Dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Faris, al-mimu wa ta'u wa nunu aslun sahihun waqidun yadullu ala salabati syai' imtidadin wa tulin. Mim, ta, dan nun adalah sebuah masdar yang kata akar kata dari masdar yang sahih, yaitu tidak terdapat di dalamnya huruf-huruf ilah, baik alif, wawu atau ya. Ini namanya masdar akar sahih, dari akar kata yang sahih, karena tidak terdapat huruf ilah yang 3 tadi. Ya dulu ala solabati syai', yang menunjukkan kuatnya atau kokohnya sesuatu, dan imtidadi wa tulin, yang panjang ataupun keras. Ini menunjukkan matan, ini secara bahasa. Wa yutlaqul matnu fil lughati ala iddati ma'anin, dan disematkan kata matan ini secara bahasa pada beberapa makna. Di antaranya minha al-halfu, yuqalu matana li billah ay halafa. Diartikan juga matan itu adalah sumpah. Semisal ada yang mengatakan matana li billah, dia bersumpah kepadaku atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-nikah, ya barangkali orang Jawa mungkin ada yang mengatakan manten ya, mungkin dari kata matan, bukan mantan ya. Yang ketiga ad-darbu bisaut, memukul dengan cambuk, fi ayyi maudhi'in kan, pada bagian tubuh manapun. Memukul dengan cambuk disebut matan juga, al-matnu. Kemudian yang keempat ad-dhihabu fil ardi, ya, bepergian di atas permukaan bumi. Kemudian yang kelima adalah al-maddu, yaitu memanjangkan. Waqad matanahu matnan idza maddahu. Seseorang dikatakan mematankan sesuatu apabila dia memanjangkannya. Ada beberapa arti. Pertama adalah sumpah, yang kedua adalah nikah, yang ketiga adalah memukul dengan cambuk, yang keempat adalah bepergian di atas permukaan bumi,
Yang kelima adalah memanjangkan. Yang keenam, ma salaba minal ardi, apa yang keras di atas permukaan bumi. Wartafa'a wastawa, ya, dan tinggi ataukah bersemayam. Kal matna, semisal matan, ya. Kemudian yang kedua adalah ar-rajulu salabal qawi. Ar-rajulu as-salabu al-qawi, ya, laki-laki yang kokoh lagi kuat. Dan disematkan juga kepada kata matan adalah al-lafdhu, yaitu ucapan, dan banyak lagi makna-makna yang lain. Kemudian arti matan secara istilah, kata Syekh Ahmad bin Abdullah Asy-Syafi'i selaku penyusun kitab Rawail Mutun, khususnya dalam terkait dengan ulumul Quran ini, kata beliau, jara itlaquhu 'inda ahli ilmi ala mabadi'in fannin minal funun, ya, bahwasanya ahli ilmu telah menyematkan kata matan ini digunakan pada berbagai bidang, pada pokok-pokok dasar di berbagai bidang ilmu. Tuksafu fi rasailin saghirah, fi rasaila saghiratin ghaliban, yang dirangkum pada risalah-risalah kecil secara umum. Wa hiya takhlu fil 'adah min kulli ma yu'addi ila istitrad awi tafsil, dan kosong dari secara umum, ya, apa yang membutuhkan, apa yang berkonsekuensi pada penjelasan ataupun perincian, semisal asyawahid, yaitu bukti-bukti, wal amsilah, contoh-contoh, ila fi hududid darurah, kecuali pada batasan-batasan yang sangat mendesak. Wa dzalika lidhaiqil maqam, ini karena keterbatasan ruang. Al-isti'abi hadza wa nahwihi, ya, dalam memperluas atau menyertakan contoh dan lainnya. Lidzalika uddatil mutunu al-aqall al-fadhan al-ahsan fi dzatiha. Oleh karena itu, matan yang lebih ringkas itu dikatakan lebih baik, yang lebih baik, wal aksar qabulan indal darisin, dan bahkan lebih banyak diterima dari para pembelajar. Wa arrafa sahibu qasdis sabil, penulis kitab Qasdus Sabil memberikan definisi, ya, bahwasanya matan adalah al-kitabul asli alladhi yuktabu fihi usulul masail, kitab utama yang tertulis di dalamnya pokok-pokok permasalahan. Wa yuqabilu syarhu, dan biasanya tidak menerima penjelasan, maksudnya tidak masuk syarah di dalam kitab matan tersebut. Wa urifa bi annahu khilafu syarhi wal hawashi, bahkan yang disebut kitab matan itu tidak ada penjelasan dan tidak ada catatan kaki atau catatan pinggir di dalamnya. Kemudian beliau juga mengatakan dalam Al-Madkhal fil Qil'am, ya, kitab pengantar fikih secara umum, kata beliau, wa qad sammu bihi fil istilahi hadza fi filistali hadhihi al-mukhtasarat al-ilmiyah. Para ulama juga menamakan secara istilah bahwasanya matan itu juga punya sinonim atau padanan kata al-mukhtasarat ilmiyah, itu kitab-kitab mukhtasar ilmu. Li'annaha tatadammanu al-masail asasiyah lirrukubi wal hamal, karena di dalamnya terkandung permasalahan-permasalahan pokok, permasalahan-permasalahan inti untuk dipelajari dan dipahami. Ar-rukub adalah tunggangan ilmu, yaitu dipelajari pada awalnya, wal hamal itu untuk dipahami. Demikian yang bisa kita bawakan tentang makna matan secara umum. Semoga dapat menjadi pengantar sebelum kita masuk pada berbagai matan-matan ilmiah di berbagai bidang ilmu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Matinya gimana?
Kok ini nutupin sih angkanya? Ngekliknya gimana ya?